Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Husnuhadini dari kelas KPI 1D. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul tentang filosofi teras. Jadi ini buku yang akan saya review tentang filosofi teras, yang dimana buku ini buku filosofi teras ini adalah karyanya dari Henry Menampiring yang membahas tentang penerapan filosofi stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini adalah aliran filsafat Yunani kuno untuk mental tunggul manusia atau orang-orang pada zaman sekarang gitu kan. Pada buku ini kita diajarkan cara hidup dengan bijak, tenang, dan penuh makna, meskipun kita menghadapinya dengan berbagai tantangan hidup gitu. Di buku ini kita tuh diajak untuk menerapkan pikiran-pikiran yang penuh tekanan gitu, gunanya mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin. Nah, pada setiap bab filosofi teras ini terdapat pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan yang harus selaras dan alam. Filosofi teras ini dibutuhkan untuk memotivasi kita agar kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan. Apalagi kan kehidupan masa kini tuh kayak berat gitu. Nah, kita bisa nih mencoba membaca buku filosofi teras ini. Di buku ini juga dibahas tentang survei kekhawatiran nasional, yang dimana diajarkan bahwa masalah khawatir itu bukan masalah di pikiran saja, apalagi pada zaman sekarang gitu, terutamanya pada anak Gen Z gitu kan. Banyak sekali masalah-masalah yang seringkali mengganggu pikiran mereka, seperti depresi dan cemas juga mungkin salah satunya ya. Itu tidak jauh beda maksudnya sama depresi gitu kan. Nah, itu bisa saja mengakibatkan mental mereka atau mental seseorang itu rusak, dan banyak sekali gitu yang kita ketahui bahwa orang-orang yang mentalnya sudah rusak gitu kan karena masalah pikiran atau masalah di luar pikiran kita juga bisa mungkin itu ada saja yang membutuhkan psikologi gitu, peran psikologi. Jadi banyaknya orang-orang yang selalu merasa khawatir akan pikiran-pikiran mereka itu, maka dibutuhkannya positive thinking. Kenapa gitu? Jadi kalau kita negative thinking terus, itu bisa menyebabkan sebagian orang itu merasa gagal gitu, merasa depresi karena dia sering menyalahkan dirinya sendiri dan tidak akan merasa bahagia gitu kan. Maka diperlukannya positive thinking itu untuk agar kita tuh bisa percaya diri, dan apapun yang kita pikirkan itu semuanya tidak selalu negatif gitu. Dan kadang kita tuh sering bertindak di bawah kendali kita gitu kan, padahal ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita, yang tidak tergantung pada kita gitu. Maksudnya apa gitu kan, bertindak di bawah kendali kita ini contohnya nih, ada salah satu kayak remaja-remaja sekarang tuh kadang mikirnya tidak berpikir panjang gitu, kayak
dia tuh marah gitu ke siapa aja, ke orang tuanya misalnya. Itu ada nih contohnya, menyatakan bahwa ada dalam kutip, kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Nah itu kayak mereka tuh pikiran mereka tuh kurang panjang. Kenapa? Karena tuh mereka sudah lelah dengan pikiran mereka. Dengan begitu mereka tuh mudah pasrah gitu, mudah pasrah dengan keadaan gitu kan. Di semua situasi, pada pikiran-pikiran seperti itu bisa saja menghambat pola pikir seseorang untuk lebih maju. Nah mungkin mereka bisa berpikir seperti itu karena bisa jadi pengaruh media sosial juga. Soalnya tuh banyaknya seorang di zaman modern ini yang selalu mempercayai media sosial dan orang-orang yang tidak penting gitu dalam hidup mereka. Jadi ini tuh mereka lebih percaya pada orang-orang yang dikenal di media sosial daripada orang-orang yang terdekat mereka gitu. Seperti yang kita tahu juga nih, banyaknya orang-orang atau terutama remaja pada saat ini tuh mencari kebahagiaan itu di media sosial kan. Nah mereka tuh mungkin dapat kata-kata yang relate saja itu bisa hati mereka tuh goyah gitu. Oleh karena itu pada setiap bab filosofis teras ini terdapat banyak sekali nih pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan yang harus laras dengan alam gitu. Jadi mungkin kesehatan mental mereka itu bisa jadi bisa juga terpengaruh oleh media sosial karena mereka berpikir itu maksudnya mereka tidak bisa berpikir panjang gitu. Karena itu pengaruh media sosial. Mungkin saya cukupkan review buku tentang filosofis teras ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya dalam mereview buku ini, saya mohon maaf karena saya juga masih mempelajari buku ini dan belum terlalu paham gitu. Jadi ini saya mereview yang saya tahu sedikit saja. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.